juga work from home, terus juga siswa di rumah harus belajar, yang dulunya mungkin dilarang sama orang tua pakai gadget sekarang wajib gitu ya, bahkan orang tua harus wajib beli Android karena persoalan ini. Nah sekarang di era tatanan kehidupan baru kita juga diajar untuk kembali melakukan adaptasi kebiasaan baru dengan pengharapan new normal. Tapi diterjang lagi nih sesi 2 ya. Targetnya Januari ini sudah harusnya tatap muka. Nah, bagaimana persiapan dari sekolah sendiri seandainya meskipun sekarang sudah ada surat edaran untuk tidak dulu, tapi seandainya terjadi adaptasi kebiasaan baru di sekolah, apa yang sebenarnya bisa dilakukan dari awal, di prepare di sekolah tersebut? Saya langsung ke Kak Faisal dulu deh. Panggilnya Kak Ical ya. Kak Ical, gimana pare-pare persiapannya? Alhamdulillah Rina. Untuk saat ini, yang pertama mungkin saya ingin menyapa dulu teman-teman narasumber. Ya. Assalamualaikum, Mbak Fitri ya. Ya. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih atas kegiatan ini dengan adanya guru keliling sehingga kita bisa berdiskusi tentang bagaimana adaptasi kebiasaan baru setelah boleh saya katakan pasca pandemi nanti ya. Jadi kesiapan di SLB, karena pandemi ini bukan hanya untuk kalangan tertentu saja, tapi semua warga termasuk kita di SLB. Nah, sebagai penanggung jawab di satuan pendidikan di sekolah khusus, kami sudah melakukan satu strategi untuk menghadapi pembelajaran secara tatap muka. Yang pertama dari unsur sarana prasarana. Alhamdulillah untuk tahun 2020 kemarin kami mendapat bantuan pembangunan sanitasi cuci tangan sebanyak 12 unit. Jadi ini adalah salah satu persiapan yang dilakukan oleh SLB Negeri 1 Parepare. Dan selanjutnya ada pun persiapan yang lain, yaitu melakukan pengadaan seperti masker, face shield, hand sanitizer, dan desinfektan. Jadi ini semua dilakukan sebagai upaya untuk menghadapi pembelajaran secara tatap muka. Jadi untuk sementara ini barangkali Mbak Fitri saya kembalikan. Iya, jadi pada dasarnya memang prepare tetap harus dipersiapkan ya, meskipun kondisi sekarang belum tatap muka. Jadi kalau tiba-tiba ada surat edaran bahwa harus tatap muka, berarti sudah siap. Betul. Seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ical. Saya ke tempatnya Kak Jamal dulu nih. Iya. Nih Kak Jamal. Iya. Kak Jamal ini, apakah persiapan juga pasti dilakukan oleh pihak sekolah SLB di Bone ya? Sebenarnya kendala yang dialami di Bone ini apa saja Kak? Dalam persiapan memasuki kemungkinan adaptasi kebiasaan baru kita, adakah kesulitan atau memang ada yang sudah dipersiapkan maksimal gitu Kak? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Ya, pertama saya ingin memberikan apresiasi yang tinggi kepada RRI Pro 2 yang telah menginisiasi kegiatan ini. Ya, saya ulangi ya. Oke, terima kasih atas kegiatan ini Mbak Vira atau Dek Vira yang telah mempertemukan kita di room ini. Singkat bahwa kalau di SLB Negeri 1 Bone yang masih di sebelum penghujung 2020, kita telah berkoordinasi dengan cabang dinas wilayah 3 Bone Sinjai. Ya, kita sudah banyak berkomunikasi baik langsung maupun tertulis, dan kami juga sudah pertemuan dengan orang tua peserta didik, termasuk komite sekolah sudah setuju sebenarnya
dan rata-rata mereka mengatakan mereka rindu dengan sekolah, ya. Bukan hanya peserta didiknya, ya, orang tuanya pun mereka akan segera memasukkan anaknya ke sekolah. Namun di saat-saat injury time ini, Dek Fira, ya, kita sama ketahui bersama bahwa rupanya itu masih perlu dipertimbangkan dengan adanya perkembangan atau peningkatan COVID-19. Intinya bahwa sekolah di Bone, khususnya SLB, hampir sama juga dengan Pak Ari tadi, bahwa kita sudah menyiapkan mulai dari tempat cuci tangan, hand sanitizer, ya, masker dan semua itu difasilitasi oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui kebijakan dari penganggaran dana BOS dan bantuan beasiswa atau bantuan belajar lainnya. Demikian sementara saya kembalikan. Jadi pada dasarnya sekolah sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ya. Tapi yang penting itu sebenarnya katanya adalah izin orang tua, benar ya? Benar. Itu ya, itu yang terpenting. Dan orang tua sudah bertanda tangan. Rata-rata mau ya. Beserta dengan komite sekolah. Rata-rata mau ya anaknya tatap muka ya. Mau ya, tapi ada juga yang tidak mau. Ada yang tidak mau. Oh iya, biasanya kalau ditanya anak-anak sekarang, kenapa kamu mau ke sekolah? Rindu sama ibu kantin. Padahal nanti kalau adaptasi kebiasaan baru tidak boleh buka kantin ya. Ini kayaknya perlu diperhatikan juga ini. Baik, saya ke tempat yang jauh dulu nih. Ada Kak Suhati. Halo Kak Suhati, assalamualaikum. Salam. Iya, kondisi Palopo aman terkendali? Alhamdulillah, walaupun COVID masih meningkat. Katanya zona merah ya di sana ya? Iya, betul. Nah, kayak itu kan kalau kita mengikuti perkembangan yang ada, apalagi kan Palopo ini bolak-balik zona merah ya, beberapa kali lockdown ya. Tentunya tingkat kesulitan untuk tatap muka itu pasti terjadi lah sekarang Kak ya. Adakah misalnya trik-trik yang akan dilakukan oleh SLB Gugus Sehati supaya kalau terjadi adaptasi kebiasaan baru ini anak-anak bisa tetap terasa aman dan nyaman gitu Kak untuk berada di sekolah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berterima kasih pada RRI Pro 2 FM yang telah membuat program ini. Teman-teman sejawat yang kami hormati, kita anggap program ini kita reuni teman-teman. Betul. Lama ndak ketemu. Sebagai Kepala SLB Gugus Sehati Palopo, di sini di SLB Gugus Sehati Palopo telah menyiapkan 2 rencana berkaitan dengan tema tentang kebiasaan baru di SLB, kaitannya dengan proses belajar mengajar di SLB Gugus Sehati Palopo. Yang pertama itu siap untuk tatap muka, dan yang kedua tetap belajar daring dan luring. Di SLB Gugus Sehati Palopo telah mempersiapkan protokol kesehatan untuk tatap muka dengan melengkapi prasarana seperti pengukur suhu badan, kedua masker, ketiga tempat cuci tangan di depan kelas dan sabun, keempat hand sanitizer, dan kelima desinfektan untuk penyemprotan. Selain itu di dalam kelas sudah diatur jarak kursi 1,5 meter. Namun pada saat sekarang ini kondisi di Palopo masih meningkat COVID, sehingga sekarang ini sudah zona merah, sehingga pemerintah Kota Palopo belum mengizinkan untuk tatap muka, sehingga di SLB Gugus Sehati Palopo tetap belajar daring dan luring. Melaksanakan daring saya kira tidak terlalu sulit karena sudah hampir 1 tahun sudah diterapkan, tapi saya tetap mempersiapkan strategi supaya anak-anak tetap mau belajar. Pertama itu kita harus tetap kerjasama dengan orang tua untuk mendampingi anaknya belajar, karena tidak semua siswa
memiliki HP Android sehingga harus meminjam HP orang tua atau kakaknya. Yeah. Namun di sini saya terapkan lagi kebijakan bagi orang tua yang sibuk. Saya kasih kebijakan supaya nanti ada waktunya, biar misalnya malam kalau baru ada waktunya baru dia dampingi anaknya. Yang penting itu hari sudah selesai. Begitu. Yang kedua, siswa diberi motivasi untuk belajar, misalnya memberi pujian hasil kerjanya supaya dia tetap termotivasi ya. Terus saya juga sekali-kali video call dengan mereka, kasih pujian-pujian begitu supaya dia, apalagi kalau anak autis itu dia senang sekali kalau kita video call. Orang tuanya kalau ada juga di situ di sampingnya, dia mau sendiri, dia senang begitu. Ketiga, orang tua yang kurang merespon, karena ada juga orang tua, sebagian orang tua tidak merespon wali kelasnya. Jadi wali kelasnya dia melapor sama saya, baru saya hubungi secara pribadi, terus memberikan pemahaman, dan alhamdulillah di situ bisa teratasi. Dan yang ketiga, guru-guru kita fasilitasi yang kekurangannya supaya dia juga termotivasi. Dan saya tiap guru itu dia melapor ke saya kalau dia melaksanakan tiap hari BDR dengan cara tiap hari dia mengirim fotonya muridnya sedang belajar dan hasil juga ke WA saya, dan itu sebagai daftar hadir guru. Jadi kapan tidak mengirim hasil kerjanya itu saya anggap alfa, dan honornya saya kurangi karena rata-rata guru saya guru honor ya. Jadi terang begitu supaya dia juga termotivasi. Bang, honorku ini kalau saya tidak mengirim ini, jadi betul-betul guru saya itu bekerja juga. Jadi bertanggung jawab ya, daripada honornya dipotong ya. Ya betul, dia bertanggung jawab. Nah, dia takut kurang honornya. Dan jadi itulah pengalaman. Oke. Iya. Baik, terus Kak, silakan dijelaskan. Iya. Oke ya. Baik, sobat kreatif, kita semua terputus dulu nih ya dengan rekan-rekan kita. Sebentar saya akan kembali untuk bersama ya. Kita dengarkan dulu berikut cerita si Corona nih. Apa sih Bunda? Luna pengen tahu apa itu Corona. Ini loh Corona itu. Hai, namaku Corona. Aku adalah virus. Ukuranku sangat kecil. Kalian tidak bisa melihatku. Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di telapak tangan, di batu-batu kalian, dan juga di bersin kalian. Aku membuat banyak orang sakit. Mereka jadi demam, batuk, bahkan sesak nafas. Dan manusia menjadi takut padaku. Luna takut, Corona itu jahat. Iya, Corona memang jahat. Tapi kita bisa mencegah dengan cara jaga kebersihan dan selalu rajin cuci tangan. Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan? Sabar Fit, sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini. Terus, kamu udah lapor ke polisi? Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut. Iya, supaya pelakunya jerah. Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
plays your music. He speaks your mind. Enjoy your music on Dua FM. Fresh music all day. Oke ya, masih lanjut lagi kebersamaan kita. Tadi ada beberapa yang lewat dulu. Saya masih mengajak yang lainnya masih ya. Sempat terhenti sejenak. Baik, saya lanjut ini ke Kak Ati sambil menantikan juga Kak Yani ya. Baik, Kak Ati, tadi kita dengarkan ya bahwa ternyata banyak upaya yang sudah dilakukan oleh Gugus Sehati untuk mengikuti persiapan adaptasi kebiasaan baru nanti. Bahkan apresiasi yang diberikan kepada siswa dan juga kepada guru honorer juga ya. Ini tentunya bisa mendorong ya nantinya kalau misalnya ada yang tidak bekerja, jadi memang basisnya kerja ya, bukan karena persoalan honor mau dipotong sih sebenarnya. lebih ke supaya dia bekerja ya. Gimana ya Kati ya, seperti itu ya? Iya betul. Oke. Ini kan apalagi guru honor, biasa kalau guru honor itu semaunya. Jadi Oke, jadi bahan laporan. Terima kasih Kak Ati ya masukannya. Saya ke Kak Usman dulu nih, Jeneponto. Jeneponto memang tidak pernah kena hujan? Hujan, cuma karena hari ini tidak hujan. Oh, alhamdulillah Jeneponto kena hujan juga ya. Jadi persiapan air di sana cukup ya. Nih, tapi Kak Usman ini penampilan baru ya, Plontos ya, 2021 begitu ya? Emang dari dulu begini. Saya pikir dulu masih cepak-cepak begitu, perkembangannya semakin menurun, habis ya. Ini bagus, ini tidak perlu lagi pakai sisir. Ya kayak segar terus. Ini Kak Usman, nah kalau di Jeneponto sendiri ini kan mungkin COVID di sana enggak terlalu tinggi ya? Sebenarnya juga tinggi, cuma mungkin tidak terekspos terlalu luar sehingga dianggap Jeneponto tidak terlalu banyak. Seperti juga penuh. Sepertinya Jeneponto tertutup pada ekspor impor garam ya. Informasi COVID tidak terlalu terdengar. Tapi Kak, di sana sudah ada program ada yang sudah tatap muka belum SLB? Untuk sampai sekarang ini khusus untuk SLB belum ada. Kemarin-kemarin SMP sama SD sudah. Oh, sudah ada sekolah aja yang sudah buka. Dan tapi akhirnya tutup lagi ya? Iya tahu ya, tapi sekarang ditutup lagi. Jadi begitu. Nah, kalau di sekolah di SLB Negeri 2 Jeneponto, bagaimana ini Kak Usman? Apakah guru-guru work from home ataukah tetap ke sekolah tapi siswanya yang di rumah atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sahabat teman-teman semua yang ada di Pro2 RRI. Alhamdulillah di Jeneponto untuk sekarang belum tatap muka karena adanya COVID-19. Tapi guru tetap masuk di piket. Oh, jadi, piket. Kita atur waktunya tiap hari 4 orang. Kalau PNS 2 kali masuk seminggu. Siswa honor 1 kali masuk 1 minggu. Dan alhamdulillah kita kemarin sudah rapat program 1 tahun ke depan dengan rencana PJJ-nya juga kita sudah rancang bahwa di tahun 2021 ini di semester genap ini kita masih tetap melaksanakan PJJ karena masih adanya COVID yang sementara tambah meningkat. Ada keluhan enggak sama siswanya Kak bahwa jaringan tidak ketemu atau ada keluhan lain misalnya sampai mereka enggak bisa ikut pembelajaran daring, dan apa kira-kira solusi yang bisa dilakukan? Ya, terima kasih. Sebenarnya mungkin bedanya antara kota dengan daerah. Kalau di kota mungkin seperti contohnya di Makassar mungkin fasilitasnya lengkap, terus jaringannya bagus sehingga memungkinkan pada umumnya siswa melaksanakan pembelajaran daring lewat daring. Ya, tapi di daerah keterbatasannya, artinya orang tua yang masih banyak yang belum memiliki HP Android sehingga itu tadi
susah untuk mengakses pembelajaran lewat daring, sehingga teknik kami lakukan ada 2, yaitu daring sama luring. Jadi bagi orang tua yang tidak mempunyai fasilitas HP Android, kita menggunakan home visit. Kita datang ke rumahnya memberikan materi, tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Terus materi yang kita terlalu berat, karena takutnya nanti anak-anak tambah stres. Orang tua, kendalanya orang tua itu karena mungkin ada beberapa yang harus dipenuhi. Salah satunya tadi harus mendampingi siswa, tapi ada sisi lain ada juga kebutuhan yang harus dipenuhi juga. Misalnya dia harus bekerja, dia harus ke sawah, sehingga itu tadi terkendala di situ. Kadang orang tua yang seperti di Palopo kurang terhadap anaknya, mendampingi, sehingga jadi memang ini sangat terbantu kita ya kalau orang tua itu bisa mendampingi, sedangkan anak-anak yang normal lah istilahnya ya, secara pembelajaran selama ini juga orang tuanya teriak-teriak ini karena kadang-kadang tidak mampu mendampingi anaknya, apalagi yang berkebutuhan khusus ya, tingkat kesulitannya cukup tinggi gitu Kak ya. Iya. Oke, makasih Kak Usman. Sebentar kita lanjut lagi ngobrolnya. Saya ke Ibu Yani ya. Ini lagi masih iya. Iya, ke Kak Yani. Ibu Haja Rahmayani ini dari SLB Negeri 1. Nah, kalau ini memang kita sudah kerjasama dari awal Oktober ya untuk melakukan program home visit ke rumah-rumah siswa ya. Jadi Pro 2 dan SLB Negeri 1 ini sudah kurun waktu bulan keempat Kak ya ini ya kita bersama. Nah, ini juga memang secara nasional hasil survei yang kita dapatkan bahwa memang program daring ini mengalami tingkat kesulitan yang tinggi bagi siswa disabilitas gitu. Kenapa? Bahkan diantaranya dibahasakan kemarin persentase yang kami dapatkan bahwa sekitar 67% itu mereka memang tidak paham dan selebihnya memilih untuk bubar, tidak mau belajar. Jadi memang ini tantangan dan kayaknya memang program home visit ini sangat penting gitu. Nah, gimana kayak nih untuk persiapan lanjutannya nih ya untuk kondisi yang ada di SLB Negeri 1 Makassar? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa bertemu lagi di tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun dalam bentuknya kotak-kotak kita di dunia maya ceritanya ini ya, tapi alhamdulillah disyukuri semua karena kita bisa ketemu. Tapi sebelumnya saya lanjutkan, selamat buat programnya Dinda Fitri bisa jadi juara. Terima kasih. Iya, talk show terbaik untuk KPD Award 2020. Ya, hebat. Saya sampai merinding bulu kuduk saya waktu dikirimi dari Ibu Cici bahwa alhamdulillah bahwa program yang dilakukan oleh RRI dia yang bekerja sama dengan SLB Negeri 1 Makassar mendapat ya respon terbaik dan juara. Alhamdulillah. Saya sempat berkata dalam hati saya, semoga bukan terakhir. Semoga bukan terakhir. Bukan terakhir karena dalam bentuk ini ya, tidak mau sih sebenarnya dalam bentuk kayak istilahnya daring begini, tapi program lain lah. Tapi ya mau dikata apa, kita punya hanya cita-cita, tetapi Tuhan punya kehendak lain. Kita syukur. Nah, kemarin yang program home visit dari RRI dan SLB Negeri 1, alhamdulillah banyak sekali respon positif yang diinginkan. Bahkan mereka bilang saling iri, tahu enggak? Iri. Orang tua yang iri ya, siswa-siswa ya. Iri orang tuanya. Apa dia bilang? Nah pilih-pilih. Dia berkata begitu kepada kami. Saya bilang, maaf, bukan kami pilih-pilih, ini ada program yang kita juga tidak mau seenaknya membuatkan. Kami harus melihat betul
kondisi pertama orang tua yang siap untuk dikunjungi, terus kedua orang tua yang siap untuk bisa istilahnya diekspos keluar, karena kan tidak semua orang tua mau berbentuk begini yang kita lakukan. Itu harus perlu persiapan sebelumnya sebelum kami melakukan home visit. Itu barangkali. Saya sangat berharap sekali, bukan hanya istilahnya kalau bisalah tadi itu yang saya bilang tidak dipilih, mereka semua kalau bisa diikutkan, dan dia apresiasi sekali kita punya kegiatan yang bentuknya begini. Cuma memang betul ya masih banyak kendala dan kelihatan sekali bahwa ya tadi yang kita bilang 60 berapa persennya? Ya, 67% itu ya. Jadi ya kendala dari kita dari yang disabilitas dalam hal ini. Saya tidak menyembunyikan dan saya tidak memang orang tua ada di antara kami memang betul di kota Makassar istilahnya di pusat ini, tetapi tidak semua orang tua mau mengikuti program daring. Pertama, ekonomi mereka. Ya, syukur-syukur kalau orang tua yang mengerti, yang punya istilahnya fasilitas yang memadai, itu sih tidak ada masalah. Tetapi bagaimana mereka kepada anak-anak kita, karena kita tahu di kalangan di SLB itu menengah ke bawah. Ada orang tua yang rata bilang, begini Mi, daripada saya tidak makan, lebih baik anakku atau itu waktuku habis saya kerjakan untuk cari uang. Saya bantu-bantu saya punya anak, itu bahasa mereka. Jadi kalaulah kita mendapatkan begitu, saya sampaikan kepada guru begini, kita cari solusi. Kita mendatangi mereka, tetapi satu intinya, bukan datang memaksa. Keduanya kita kita bangun silaturahmi saja sehingga mereka tidak terbebani dengan kehadiran kita. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan cara begini orang tua awalnya memang ada yang beberapa yang agak menolak karena terus terang ada yang malu ya, tidak mau ketahuan ya bahwa anaknya seperti ya. Tidak mau ketahuan. Bahkan dia bilang, "Ibu, saya yang ke sekolah. Saya yang ke sekolah, tidak usah makik datang." Jadi ini nyata Bu, nyata Bu, dan ini hampir dari semua guru-guru kami ada yang kalau taruhlah anaknya 5, ada diantaranya 3 yang begitu. Jadi ada yang sempat belajar ke sekolah Bu selama ini? Ada. Saya tidak pungkiri, tapi saya bilang izin betul dari orang tua dan mereka yang minta. Jadi saya bikinkan memang surat yang menyatakan dari kita sekolah untuk bahwa orang tua siap menerima, siap guru. Jadi meskipun dia datang ke sekolah atau guru yang datang ke sekolah, saya tetap membuatkan surat karena saya bilang besok-besok kita tidak minta. Jika ada terjadi sesuatu, ada kita punya kekuatan untuk membuktikan bahwa bukan dari sekolah yang ini. Karena terkadang ada orang tua tidak mampu menghadapi anaknya, tidak mampu terus terang. Bahkan ada yang kalau kita lihat dalam segi pendidikan dia bisa, tetapi tidak bisa mendampingi anak sulit gitu ya. Iya, sulit ya. Ini yang saya tidak bisa sembunyikan dan saya nyatakan ini betul. Dan saya bilang memang kepada teman-teman harus memang cari solusi yang terbaik di antara kita ini, dan mesti memang didudukkan kita semua ini apa yang terbaik dalam pembelajaran daring buat anak kita yang disabilitas. Karena kalau saya melihat, kalau tingkat istilahnya yang inteligensinya yang betul-betul istilahnya mampu untuk akademik, tidak ada masalah. Yang repot ini yang tidak mampu akademik. Itulah yang terkendala orang tua. Apalagi kalau anak-anak kita yang double handicap, ganda yang ganda gitu Kak ya. Ganda. Ini yang repot sekali orang tua. Karena kan mereka semestinya yang kita minta mereka itu adalah pelayanan untuk istilahnya untuk sikapnya dulu, bukan perilaku akademiknya. Perilakunya betul Pak. Perilakunya itu dulu yang kita tuntut. Jangan dulu kita memikir akademik perilakunya. Dia tahu apa aturan di sekolah itu dulu. Tetapi terkadang orang tua tahu mau cari apa, bagaimana. Pasrah ya. Iya. Nah kok kalau guru datang anak kok ini, tapi
nyata sekali bahwa anak-anak tuh rindu dengan gurunya, rindu sekali. Sampai sempat kami melakukan istilahnya waktu itu kami setelah programnya di Fitri Jalan itu kami melakukan visit seluruh guru harus turun. Tahu nggak di Fitri? Orang tua itu mempersiapkan kayak pesta. Saya bilang saya tidak mau menyusahkan orang tua. Saya tidak mau ada istilah guru difasilitasi dengan tidak, bukan itu yang saya mau. Saya minta betul-betul kita datang silaturahmi tadi ke orang tua bahwa kami guru itu ada, pemerintah itu ada selama pandemik ini. Jadi itulah saat bentuk-bentuk yang kami lakukan. Jadi meskipun sekarang barangkali untuk hari terakhir saya ini berkomunikasi dengan teman sebagai kepala sekolah SLB, terus terang kemarin sudah ada yang dilantik lagi ya, yang dilantik definitif Dinda Hamjan yang saya sempat bilang kepada Pak Kepala Sekolah baru saya Iya, jaringan sepertinya kurang bagus nih ya. Iya. Kita juga sudah komunikasi ke Kak Hamjan ya. Kak Hamjan ini ya bahwa kali ini karena kita sudah ke Kak Yani gitu. Benar. Jadi mudah-mudahan ke depan Dinda mesti kita memikirkan, dan mungkin kepala sekolah yang baru akan memikirkan yang terbaik lagi buat sekolah, buat anak-anak kita yang disabilitas. Itu barangkali sementara dari saya, tapi istilahnya protokoler semua itu insya Allah kami sudah melakukan semua sesuai dengan prosedur dan standar yang ditentukan oleh sekolah. Demikian Dinda Fitri sementara. Makasih Kak ya, terima kasih juga SLB Negeri 1 Pembina, dulu SLB Pembina dulu namanya. SLB Negeri 1 Makassar, dan kemudian juga merespon positif program kita. Nah, saya ke Kak Ical dulu nih. Kak Ical, di Parepare itu kan juga terkenal dengan peningkatan COVID yang terus menanjak tinggi gitu ya. Kalau kita dengar turun sebentar sebentar naik lagi begitu. Nah, kira-kira kalau prediksi yang bisa dilakukan oleh SLB tempatnya Kak Ical ini untuk mengantisipasi kondisi ini, anak-anak kita ini kan butuh pembelajaran juga Kak, mau tidak mau, karena apalagi tingkat kesulitannya kalau seperti tadi dibahasakan ya, bahwa kadang-kadang kan mereka mengerti, kadang tidak, bahkan kalau kita ketemu saja kadang-kadang tidak nyambung. Jadi kira-kira gitu Kak, trik yang bisa dilakukan oleh SLB Parepare ini untuk bisa mengantisipasi kemungkinan semakin panjangnya masa daring ini gitu Kak, di adaptasi kita yang baru. Nggak kedengaran Kak Ical. Bagusnya mungkin nggak pakai headset ya, mungkin ya, karena suaranya Kak Ical nggak kedengaran. Oke. Bisa Kak? Halo Kak Ical. Kak Ical dengar saya? Menghilang ya suaranya. Iya. Ya, sambil menantikan Kak Ical ngutak-ngatik nih. Gimana Bone Kak Jamal? Sambil menantikan Kak Ical ini lagi prepare. Kak Jamal, bagaimana Bone sendiri? Apakah Bone juga mengalami hal yang sama seperti Kak Yani? Kak Yani kan bilang bahwa di Makassar saja yang kalau dikatakan tingkat kemampuan signal itu bagus, tetapi kan ada hal lain, ternyata handphone tidak Android, terus juga masyarakat kita yang orang tua masih dengan perekonomian yang terbatas, ternyata itu juga menjadi kendala. Bagaimana di Bone Kak? Vira ya, kalau di Bone kan sama dengan sekolah lain, ada 3 kita lakukan, ada daring, luring, dan kombinasi ya. Dan tidak ada kendala, misalnya kalau kami di SLB Negeri 1 berpandangan bahwa saat ini sesungguhnya tidak ada lagi argumentasi oleh
orang tua untuk tidak belajar serta didiknya anaknya. Semua pertama misalnya ya, ketika mereka tidak punya Android, yang dilakukan guru adalah melakukan home visit ya. Kalau di SLB Bone sendiri ya, kami sudah sepakat kepada guru-guru bahwa home visit itu kita tidak lakukan tiap hari karena ada daring kan, ada daring. Nah, kenapa tidak tiap hari? Ya, karena ya itu tadi pertimbangannya, bukan orang tua misalnya. Tetapi bagi teman-teman guru yang ada di ini adalah lebih mengintensifkan adalah bagaimana home visit-nya dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bahkan kita sampaikan jangan juga tiap hari ke peserta didik. Kenapa? Ya benar, jangan terbebani misalnya. Karena tiap hari itu biasanya teman-teman pulang, Devira, mereka bawa ikan sampai cumi-cumi misalnya. Itu kan ya. Maksud kami adalah enak ya. Ya, respon orang tua itu sangat senang gurunya datang ke rumah. Kenapa? Karena untuk ke sekolah ya memang ada larangan. Jangan ke sekolah kalau tidak penting ya. Makanya teman-teman sekarang di semester 2 ini kita fokuskan bagaimana teknis dari home visit itu bisa aman, tetapi daring jangan dilupa. Daring itu kan gini, Devira ya. Kalau daring ketika mengatakan alasan tidak ada pulsa, sekolah kan bagikan pulsa. Terus ketika guru mengatakan agak berat home visit, sekolah memfasilitasi, diberikan transport untuk mendatangi rumah peserta didik. Tetapi ya tentu kan itu juga terbatas, Dinda Vira ya. Kalau misalnya tadi kotanya dikasih kepada peserta didik hanya berapa giga, ya tentu harus ditambah dengan home visit. Saya kira itu sementara. Terima kasih. Oke, jadi enak ya kita ke Bone ya, ada dapat cumi-cumi dengan kalau tim guru keliling ke rumah siswa di sana ya, kita sudah harus siap-siap nih kayaknya nih kru ya. Yudi ya, kita akan dapat gudang dan cumi-cumi. Oh ya, tambah satu Devira. Ya, saat ini teman-teman di SLB Negeri 1 lagi nonton bareng program ini. Oh, terima kasih. Semuanya teman-teman di SLB. Iya, terima kasih luar biasa. Baik, Kak Ical udah bisa, Kak Ical? Ya. Ya. Kak Ical sepertinya masih dengan fokus. Kak Ical gimana, Kak Ical? Sudah bisa dites suaranya, Kak? Halo. Oh, ada masalah di mic-nya katanya ya. Oke, terima kasih. Ada informasinya lagi ini. Baik, saya ke Kak Usman nih. Di antara semuanya Kak Usman yang paling terang ini. Pantulan cahayanya jelas. Kak Usman ini kan tadi juga beberapa sudah menjelaskan. Kak Ati bahkan sudah sangat lengkap menyampaikan sampai ke titik sanksi dan ancaman honorer. Nah, bagaimana dengan misalnya Kak Usman sendiri gitu di Jeneponto? Apa sih yang menjadi kendala teknisnya, Kak? Kalau misalnya tingkat ke home visit, apakah jarak atau apa? Karena kan setahu saya juga Jeneponto ini termasuk geografisnya ada yang ke gunung gitu, Kak ya. Jadi apakah memang ada siswa kita di sana itu yang memang mengalami kesulitan selain hanya signal, bahkan untuk home visit pun sulit gitu, Kak? Terima kasih deh. Jadi kendala-kendala yang dialami oleh guru-guru ini karena jarak dari rumah ke rumah guru ke siswa itu agak jauh semua. Jadi itu kendalanya pertama. Sehingga kalau misalnya mendatangi tiap hari ke sekolah, ke rumah itu agak berat. Jadi teknisnya guru-guru itu memberikan materi yang luring ini, yang home visit ini, mendatangi rumahnya ke siswa, membawakan materi yang 1 minggu, artinya pembelajaran yang 1 minggu ke depan. Jadi hari Senin tidak bawa, hari Sabtu dia materinya ke rumahnya lagi siswa ambil. Karena itu tadi kendalanya jauh antara rumah siswa dengan rumah guru. Rata-rata jarak rumah guru dari sekolah ini rata-rata lebih dari 10 kilo. 10 kilo, Kak ya? Transportasi juga enggak terlalu lancar gitu ya?
Ya, dan transportasi juga tidak terlalu lancar karena rata-rata masuk ke pelosok yang siswa kita ini, bukan di jalan umum. Sehingga itu tadi kendalanya jaraknya, sehingga teknisnya seperti kalau luring itu membawa materinya 1 minggu ke depan. Artinya dia bawa hari Senin, hari Sabtu baru diambil lagi di rumah siswa. Jadi juga tugas yang dikasih tugas untuk 1 minggu gitu, Kak? Iya, tugas 1 minggu yang dikasih tapi siswa. Sebelumnya itu harus komunikasi dengan orang tuanya dulu bahwa materi yang saya kasih ini sampai sekian, dan tolong didampingi sama orang tuanya untuk dibimbing. Kalau ada kendala-kendala, dia menelpon. Tapi biasanya kalau yang tidak pakai HP Android, dia telepon biasa ke gurunya bahwa saya terkendala dengan ini. Jadi nanti itu jadi evaluasi nanti minggu depannya lagi. Seperti itu, Bu Fitri. Oke. Aduh, jadi tantangannya trip ya, trip. Senin Sabtu. Luar biasa jadi Punto ya. Oke, sekarang kita ke Kak Ical. Kak Ical udah bisa ya, Kak Ical ya? Kita memodif tentunya. Halo. Ya, silakan Kak Ical. Tadi ya sudah bisa. Sudah bagus ya. Ya, sudah ada suaranya nih Kak Ical. Baik Kak Ical, bagaimana dengan Parepare dengan kondisi COVID sekarang yang terus melanjak? Halo ya, kedengaran Kak ya? Kedengaran suaranya Kak? Ya, halo. Halo Kak Ical. Halo. Ya. Ya, halo. Ya, sudah kedengaran Kak. Silakan ngomong. Ya. Pertanyaannya dulu. Oh iya, jadi kan itu Parepare kan termasuk punya potensi COVID yang sangat tinggi gitu Kak ya, karena berapa kali itu setiap turunnya sedikit, naiknya nanjaknya banyak gitu. Nah tentunya ini akan bisa memungkinkan terjadinya perpanjangan kondisi untuk sulit bagi siswa dan guru ketemu. Kira-kira trik apa yang bisa dilakukan oleh sekolah Kak Ical untuk mengantisipasi kondisi yang bisa panjang ini Kak? Ya, betul sekali bahwa kondisi untuk saat di Parepare meningkat tajam. Karena Parepare juga termasuk rumah sakit rujukan mengenai pasien COVID, sehingga banyak mempengaruhi tingkat atau potensi penularan di Parepare. Nah, untuk Satuan Pendidikan di SLB tentu kita sudah mencoba untuk mengantisipasi hal yang seperti ini. Dan di samping itu kami sudah melakukan pertemuan dengan pihak Wali Kota Parepare, sudah menetapkan bahwa untuk tahun 2021 pada semester ini diputuskan bahwa tidak akan ada pembelajaran secara tatap muka. Nah, ada pun strategi yang kami bangun, ada 2 hal. Yang pertama tetap secara daring, dan yang kedua tetap ada home visit. Karena ini untuk mengantisipasi siswa kita yang mengalami kekurangan apakah jaringan, dari segi ekonomi orang tua, karena sebenarnya kami membantu untuk memfasilitasi seperti kuota, ya, tapi tidak semua orang tua tidak bisa memanfaatkan bantuan dari sekolah, sehingga kita dari sekolah memutuskan untuk melakukan home visit. Adapun hal lain yang seperti siswa yang akses jaringannya sudah bagus, kami tetap akan melakukan secara daring, dan kami sudah mengantisipasi semua itu karena ini adalah merupakan semester kedua. Jadi semua kami anggarkan melalui dana BOS. Jadi ini adalah salah satu strategi kita supaya pembelajaran di masa pandemi ini tidak terputus. Ya, jadi tetap akan jalan sebagaimana mestinya. Cuma yang namanya anak berkebutuhan khusus tentu banyak mengalami kendala dalam pembelajaran secara daring.
Ya, ini yang menjadi persoalan dalam segi teknis. Karena secara tatap muka saja teman-teman guru itu mendapat kendala-kendala di dalam pembelajaran, apalagi secara daring. Ya. Nah, salah satu kebijakan yang kami ambil dalam proses pembelajaran secara daring, bahwa bagaimana kurikulum itu tetap bisa kita jadikan sebagai dasar, namun tetap menjadi revisi. Ya. Jadi memang tetap dilakukan upaya-upaya gitu Kak ya? Jadi tetap kita Iya. Ya. Adapun teman-teman guru yang melakukan home visit, itu kami lengkapi dengan berbagai alat protokoler kesehatan, karena ini adalah sangat beresiko juga. Betul. Beresiko juga. Teman-teman guru yang usianya rentan ya? Yang sudah 50 tahun ke atas, kami sudah tidak berikan kebijakan untuk melakukan visit. Ya. Kebijakan juga yang perlu kami ambil untuk mengurangi resiko penularan. Ya, karena ketika kontak fisik terjadi, apakah keluarga dari siswa itu sendiri, bisa saja. Ya, jadi salah satu alternatif adalah memberdayakan guru-guru kita di sini di Parepare yang usianya di bawah 50 tahun untuk melakukan home visit. Ya. Jadi itu supaya menghindari kondisi gitu Kak ya, karena rentan juga tuh di atas 50 tahun. Iya. Betul. Iya. Jadi pada dasarnya sudah dilakukan upaya-upaya. Jadi memang kalau ada kurikulum memang harus pencapaian kurikulum. Tapi memang kebijakan yang terjadi sekarang dalam pendidikan kita tidak seperti dengan kondisi yang biasa pastinya. Jadi biasanya yang 30 menit per jam untuk pembelajaran sekarang mungkin tinggal 15 menit Kak ya. Dia kan seperti itu. Jadi memang kalau kami di Parepare, Bunda, untuk pembelajaran daring, kami sudah putuskan bahwa satu kali pertemuan itu maksimal 1 jam. Ya. Untuk 1 hari. Ya. Jadi sejam per hari. Jadi sangat berkurang, ya. Seperti itu. Oke, terima kasih Kak Kanda. Saya pengen banyak sebenarnya mengulik kondisi yang ada, karena secara normal pun ini kondisi juga diteriakkan oleh semua kalangan ya. Apalagi siswa kita sebenarnya sudah banyak sekali yang marah-marah sendiri di rumah. Kenapakah kita tidak pernah bisa pergi-pergi ke sekolah? Kenapakah itu corona selalu mengganggu kita gitu. Jadi ada memang nilai edukasi juga yang memahamkan mereka bahwa ada kondisi yang tidak bisa kemana-mana, tapi mereka sudah teriak seperti yang saya katakan tadi, mereka malah rindu sama ibu kantin. Ada yang seperti itu. Ada yang juga sudah bilang, bajuku ndak cukup Mi, mau pergi sekolah kancingnya ndak sampai Mi. Itu juga kondisi-kondisi yang bisa terjadi ya, dan ini adalah teriakan-teriakan siswa kita. Tapi apapun itu sesungguhnya adalah kepala sekolah sudah luar biasa ya, tentunya mempersiapkan segala sesuatunya untuk bisa tetap berada pada protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru kita. Ingin sekali rasanya guru keliling, benar-benar keliling ke semua kabupaten ya. Kalau misalnya ada waktu dan kesempatan, misalnya kita sudah punya tempat, ada Kak Ical, ada Kak Jamal, ada Kak Ati, ada Kak Usman. Siap. Gitu ya. Ya tentunya tempat kami berada di situ ya. Ya diantaranya ada tadi udang dan cumi-cumi. Yang penting tidak habis bunga-bunga di sana ya, diangkut oleh kami ya. Ini lagi imun yang naik ini. Ya. Bukan saja imun yang naik ini kalau begini. Berat badan kayak nih. Terima kasih untuk semua kakandaku sayang yang ada dimanapun berada saat sekarang, yang ada di Bone, ada di Palopo, ada di Parepare, ada di Jeneponto, dan terima kasih tuan rumah ya yang selalu setia sampai hari ini, Kak Cici dan semuanya ya yang selalu tim khusus guru keliling dari SLB Negeri 1 Makassar juga. Iya, terima kasih. Makasih Kak. Baik, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Semoga juga ini bisa kita lanjutkan Kak ya di suatu hari nanti, dan terima kasih untuk sobat Pre 2 yang telah
tetap setia bersama dengan Guru Keliling, dan terima kasih juga untuk semuanya karena menjadi KPDI juga ya, KPDI Sulsel yang sudah menjadikan talk show terbaik untuk Sulawesi Selatan di Guru Keliling ini. Saya Fitriani Rahman bersama kru rekan saya ada Yudi dan juga Ruli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu Dinda, bisa foto dulu. Boleh, sebentar kita lanjut dengan foto-fotonya Kak ya. Oke. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Mau tahu info musik terkini atau informasi kreatif dan inspiratif? Tetap di RRI Pro 2 FM Suara Kreativitas. Kamu mendengarkan RRI Pro 2 FM Suara